Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini: segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, seperti yang terjadi pada zaman Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus. Paulus katakan hal ini karena pada waktu itu mereka hidup dalam budaya yang penuh kebebasan. Hal ini juga tidak beda dengan situasi perkembangan zaman dari waktu ke waktu, maka kecenderungan peradaban manusia selalu mengarah kepada kebebasan. Manusia punya kebebasan, maka kita menemukan daerah-daerah yang dulunya terlarang dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak pantas, namun kemudian hari daerah itu menerima perubahan-perubahan yang terjadi karena alasannya kebebasan. Manusia diberi kebebasan, tetapi tidak semua kebebasan itu berguna bagi kehidupan ini. Dan oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, di zaman penuh kebebasan itu, maka ayat itu katakan segala sesuatu diperbolehkan. Kebebasan orang percaya harus dipakai dengan bijaksana, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk membangun orang lain. Jadi kita bebas mau buat apa, tetapi tujuannya bukan untuk diri kita sendiri. Sehingga karena kepentingan kita, maka kita tidak punya batas. Kita buat sesukanya, kita melakukan seenaknya. Nah, di dalam Alkitab ini, kemerdekaan kita, kebebasan kita ternyata harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan untuk berbuat dosa. Sebagaimana Paulus katakan dalam buku Galatia pasal 5, bahwa kebebasan itu bukan diberikan kepada kita sehingga kita kembali bebas berbuat dosa, berbuat kesalahan, walaupun tidak ada larangan. Karena itu merupakan inisiatif kita sendiri. Dan hal inilah yang diingatkan sebagai orang percaya. Semua boleh, tetapi apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna bagi orang lain? Misalkan dari perkataan kita, kita boleh bicara apa saja, tetapi apakah perkataan itu membangun atau melukai? Itu yang harus kita pikirkan. Membangun sesama adalah panggilan orang percaya. Jadi kita dipanggil untuk saling membangun, mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna. Hal ini harus dijaga, karena kehidupan orang percaya harus menjadi teladan, menjadi berkat, dan memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Nah, dalam hal inilah kita harus berpikir terlebih dahulu di dalam kebebasan kita, apakah ini berguna kalau kita lakukan? Apakah ini akan membangun iman orang lain, atau sebaliknya merusak dan mengganggu iman orang lain? Dan yang tidak kalah penting tentunya motivasi kita. Apakah ini mempermuliakan Tuhan
Pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu ada di dalam benak hati kita, karena kita sudah bebas. Tetapi jangan berarti kita salah, karena sebebas-bebasnya kita tidak mempermuliakan Tuhan dari tindakan, dari perbuatan, dari perkataan kita. Di dalam keluarga, gunakan kebebasan kita untuk menabur kasih dan bukan menabur ego. Di dalam gereja, kita gunakan talenta untuk membangun tubuh Kristus, bukan mencari nama, mencari panggung, atau mencari kepentingan pribadi. Di dalam hidup bermasyarakat, kita diingatkan iman yang nampak dari kehidupan kita akan menghadirkan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Ini yang harus kita perhatikan, karena dapat dikatakan di setiap rumah ada pisau di dapur. Tetapi pisau di dapur itu walaupun dia ada banyak modelnya, tetapi dia tidak bisa digunakan sebebas-bebasnya. Digunakan dengan tanggung jawab, digunakan dengan tujuan, digunakan dengan maksud yang baik. Biarlah kebebasan kita gunakan untuk maksud yang baik, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memberkati sesama, dan membangun generasi berikut yang menjadi contoh dan teladan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami dimerdekakan, kami dibebaskan oleh darah Yesus. Namun kami harus sadar bahwa tidak semua kebebasan itu dapat kami gunakan untuk kepentingan kami, untuk kesenangan kami, tapi biarlah kebebasan itu digunakan sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga kebebasan kami adalah kebebasan yang mendatangkan berkat buat orang-orang yang membutuhkannya. Sebab itu Bapa, kembali pagi hari ini kami berdoa, biarlah tangan-Mu yang ajaib menuntun, memimpin, memelihara anak-anak-Mu yang pagi ini sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga, maupun dalam pengabdian tugas panggilan mereka. Ingatkan kami bebas, tapi kami bertanggung jawab untuk semua kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan dan belas kasihan-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.